Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi bersama Laude Imran Channel. Salam kompak, salam mesra selalu. Salam anak rantau. Kali ini saya hadir untuk Anda dengan satu vlog, yaitu tentang mandi kampung atau Kakadi Unoliwu. Mandi kampung atau Kakadi Unoliwu ini hadirin dilaksanakan di dalam satu tahun itu 2 kali, yaitu pada memasuki waktu musim barat dan musim timur. Apa maksud dan tujuannya Kakadi Unoliwu ini? Baiklah, saya akan jelaskan tentang apa itu Kakadi Unoliwu. Jadi sebelum dimulainya Kakadi Unoliwu ini, pada malam harinya itu beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat atau tetua-tetua adat, mereka berkumpul di masjid. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa hadirin? Untuk bagaimana di Desa Moko ini Allah mudahkan segala urusan warga Desa Moko, dan terkhusus terpenting itu mereka itu berdoa kepada Allah untuk menjauhkan dari segala macam wabah penyakit. Itulah maksud dan tujuan tentang Kakadi Unoliwu ini. Jadi pagi harinya itu para warga Desa Moko itu, dari orang tua, dewasa hingga anak-anak itu, mereka sudah mulai duduk mereka sudah siapkan bentangan batang kayu, dan mereka duduk di situ sambil menunggu para tetua-tetua adat ini untuk disiram dengan air atau yang disebut dengan tabelanu bala. Mereka duduk menunggu tetua-tetua adat untuk disiram dengan air yang sudah didoakan pada Allah. Dan ada beberapa ibu-ibu kelihatan ini mereka memegang botol aqua. Dan botol aqua ini nanti para tetua adat itu mereka minta dan diisikan dalam botol itu. Maksud dan tujuannya apa? Jadi maksud dan tujuannya, kalau yang mungkin tidak sempat hadir di tempat ini, air itu bisa dibagikan kepada saudara-saudaranya yang ada di rumah yang tidak sempat hadir, untuk membasuh muka dengan air yang diambil di botol aqua itu. Bagi yang sudah hadir ini, mereka nanti akan disiram sama ketua adat yang ada di Desa Moko ini. Sebentar lagi kita akan saksikan proses. Ini namanya mandi kampung hadirin. Beginilah. Tadi ini sudah di doa-doa ya, sudah dibaca-baca hadirin. Ini namanya mandi kampung untuk menolak bala ya, untuk menghilangkan penyakit-penyakit pada semua warga di Desa Moko hadirin. Ini namanya air keberkahan hadirin ya. Yang pegang jergen itu sudah pengguna ganda itu. Jadi kegiatan ini rutin ya, segala macam hal-hal mistik yang ada di warga Desa Moko atau untuk mengusir penyakit ya. Namanya Kakadi Unoliwu, yang biasa sebut mandi kampung namanya ya. Ini dia, ini rutin tiap tahun. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan mungkin ada wabah-wabah penyakit dalam kampung itulah. Dan akhirnya itu sudah dibaca-baca sama tetua adat tadi. Ini adalah air keberkahan. Ini semua warga antusias untuk menyambut mandi kampung hadirin ya. Ini para tetua adat yang sudah membacakan air.
Jadi ini biasa dirinya kebiasaan adat istiadat Desa Moko. Ini rutin tiap tahun hadirinnya. Ini orang berebutan air hadirin. Apa namanya, mengambil berkahnya hadirinnya. Jadi airnya ini hadirin sudah di doa-doa sama para tetua adat di Desa Moko hadirinnya. Sekali lagi ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menghilangkan hal-hal mistik ataupun menghilangkan penyakit di seluruh warga di Desa Moko hadirinnya. Jadi air ini sudah dibikin sama tetua adat. Namanya air berkah atau air kasehabu ya. Nah. Halim Kasana para tetua adat hadirin sudah ada di depan masjid. Sebentar lagi akan diadakan pemotongan rambut ya. Jadi semua warga Desa Moko itu setiap peronnya itu diambil rambutnya dan disimpan sama tetua adat untuk apa? Supaya didoakan bagaimana di Desa Moko ini semua warga Desa Moko itu dijauhkan dari segala macam mara bahaya atau penyakit. Itulah maksud dan tujuan Kakadiung Nyaliwing hadirin, atau mandi kampung namanya ya. Ini hanya semata-mata bagaimana untuk menangkal bala yang ada di Desa Moko ini. Dan ini rutin setiap tahun. 2 kali 1 tahun ya. 2 kali 1 tahun aja. Setiap 6 bulan. Ini maksudnya apa? Maksudnya untuk bagaimana di seluruh warga Desa Moko ini selalu Allah berikan kesehatan, berikan kemudahan, supaya di Desa Moko ini dijauhkan dari segala macam bencana dan wabah penyakit. Nah, itu untuk fungsi dan tujuannya. Nah, sehingga di Desa Moko ini diadakan 1 tahun itu 2 kali ya. Semata-mata tujuannya untuk bagaimana bisa menghindari dari segala macam wabah penyakit. Itulah tentunya hadirin. Ini sudah selesai. Itu ada sudah mulai berkeliling hadirin. Nah, jadi nanti ini ada sesi ketiga, yaitu sebentar lagi akan diadakan pengambilan rambut ya. Jadi semua warga yang sudah berkumpul ini nanti akan diambil, setiap per orang itu akan dipotong rambutnya untuk apa? Nanti dikumpul satu tempat dan nanti ada orang tua adat atau orang tua kampung nanti akan didoakan. Fungsinya apa? Supaya dijauhkan dari mara bahaya penyakit ataupun dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang sesi ketiga, sesi ketiga yaitu pemotongan rambut. Nah, sana hadirin, warga saya sudah mulai berkerumun hadirin untuk memotong rambut ya. Ini sudah mulai diambil rambutnya hadirin. Ini namanya pemotongan rambut. Jadi pemotongan rambut ini tergantung yang memotong, yang masih merantau juga bisa diwakilkan untuk dipotong rambutnya hadirin. Bisa diwakilkan untuk memotong rambutnya. Nah, ini kalau macam di dalam satu keluarga umpamanya ada 5 orang yang ada di sini, umpamanya 2 orang, berarti bisa diwakilkan untuk dipotongkan rambutnya hadirin ya. Dipotong rambutnya untuk apa? Nanti rambut ini dikumpul dan didoakan kepada tetua kampung atau tetua adat untuk didoakan. Supaya apa? Supaya di seluruh warga Desa Kampung Moko ini dijauhkan dari segala macam mara bahaya atau penyakit ya. Jadi yang jauh ini bisa diwakilkan. Macam pada dalam satu keluarga 10 orang atau 8 orang yang datang hadir, yang hadir di sini hanya punya 2 orang, maka bisa diwakilkan ya. Nah, berarti kalau macam 8 orang berarti
8 kali dipotong, 8 orang 8 kali dipotong rambutnya. Untuk apa? Nanti akan didoakan, didoakan sama ketua kampung. Ini serunya hadirin apa namanya, berebutan ya, berebutan untuk mengambil pemotongan rambut ini dan nanti akan didoakan. Ya, jadi kegiatan ini hadirin rutin ya, rutin di setiap 1 tahun 2 kali hadirin. Ini sudah masuk di sesi ketiga, yaitu pemotongan rambut. Sekali lagi saya jelaskan, pemotongan rambut ini umpamanya di dalam satu keluarga itu ada 5 atau 6 orang, yang hadir di tempat ini 2 orang, maka yang 4 orang itu bisa diwakilkan ya, bisa diwakilkan untuk dipotong rambutnya. Kadang-kadang ada di perantauan ataupun di mana saja berada, ini di sini bisa diwakilkan oleh anggota keluarganya itu sendiri. Ini saya sudah berebut hadirin untuk pemotongan rambut. Jadi habis ini hadirin, habis motong rambut ini nanti ketua adat dikasih beras. Nah ini, coba mana berasnya? Nah ini dikasih beras, dikasih sama ketua adat. Nah itu nanti disapu-sapukan di kepalanya. Sudah selesai itu? Sudah. Jadi ini sudah sesi terakhir hadirnya setelah pengambilan rambut. Sudah tadi dimandikan, habis mandi ketua adat keliling kampung. Setelah itu habis keliling kampung, nanti selesai dipotong rambutnya, sudah dipotong. Kali ini saya sudah liput semuanya dan saya sudah ketemu beberapa ketua adat di sini untuk menjelaskan bagaimana sehingga dimulainya atau asal mulanya dimulainya Kakadiunya Liwu ini, atau namanya mandi kampung. Kalau bahasa kitanya katanya Kakadiunya Liwu. Oke, itulah saya sudah hadir beberapa orang di sini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu sekalian yang saya hormati, acara kami ini di Buton Tengah disebut Kakadiunya Liwu. Acara ini sebenarnya dimulai sejak terbentuknya Kesultanan Buton, di mana pada waktu itu di zaman Kesultanan Buton itu terjadi, sebelum itu adalah suatu kerajaan. Begitu masuknya Islam, maka kerajaan itu berubah menjadi kesultanan dengan membawa segala macam budaya, di mana di Desa Moko khususnya terjadi itu disebut dengan Kakadiunya Liwu. Kakadiunya Liwu terjadi waktunya dimulai pada terbenamnya matahari, besoknya itu malam Jumat. Maka malamnya para orang tua, tokoh-tokoh masyarakat berkumpul di masjid untuk berdoa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam kampungnya. Kemudian mereka sebanyak 4 orang dipimpin oleh satu imam berkeliling di kampung. Dari ujung barat ke ujung timur mereka berputar. Kemudian mereka setelah 4 sudut itu membacakan doa, di mana setelah 4 sudut itu kembali ke masjid, kemudian berdoa secara bersama-sama dan mereka dengan disebut dengan adanya harwah, di mana harwah itu mereka doakan lebih dahulu, kemudian mereka makan bersama seluruh aparat termasuk para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat. Di dalam satu malam itu disebut malam Jumat, itu adalah malam pembaca bala-bala. Kemudian pada waktu paginya sekitar jam 7 dimulai, itu terjadi perkumpulan orang satu dukun yang disebut Lebe. Mereka dia berputar mengelilingi para anak-anak yang akan dimandikan selaku sebagai benteng agar penyakit yang ada itu terhindar di kampung itu. Lalu kemudian sesudah itu sebelum itu diadakan dulu mandi, ditumpahkan air sebanyak 2 kali putaran. Pertama menghadap ke timur, ke barat,
kemudian berputar lagi menghadap ke timur, dimandikan lagi. Sesudah itu kemudian terjadi satu lebe mengelilingi, berputar, berlawanan dengan jarum jam, untuk tujuannya untuk membentengi anak-anak kita agar terhindar dari penyakit. Lalu kemudian sesudah itu acara yang berikutnya pengambilan rambut. Dicukur rambutnya sebanyak keluarga itu, kalau misalnya 3 orang maka sebanyak 3 kali dicukur, mengikuti jumlah keluarga itu sendiri. Oleh karena itu budaya ini setiap 1 tahun 2 kali, mana yang menghadap pada waktu musim barat, kemudian lanjut dengan musim timur. Setiap tahun itu rutin. Lalu kemudian masing-masing kembali di rumah, lalu kemudian acara itu selesai pada waktu. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bergabung di channel Laude Imran, channel Pemersatu, channel Anak Tahu. Salam kompak, salam mesra selalu. Mungkin saja saya sampaikan sekilas bagaimana tentang Kadi Ngaliwu ini. Semoga ini apa namanya dioleskan di dahinya. Nah itu semua. Dan semua sudah pakai nasi, sudah ada nasinya. Nah. Mana nasinya coba, kasih tunjuk nasinya itu. Nah itu dia. Nah, nasinya. Itu bagian nasi dia.